adanya keributan terkait penghinaan oleh salah satu kader Partai Demokrat terhadap simbol negara kita. Dengan meme foto yang menghina terhadap lagu Indonesia Raya, burung Garuda, dan Presiden RI dengan narasi ini lebih menarik. Nah, akhirnya apa? Ya kemudian netizen ini ramai-ramai mempermasalahkan meme yang diposting oleh kader Demokrat ini. Bahkan mereka yang tidak pro terhadap Jokowi pun ini juga ikut emosi. Lah gimana tidak emosi ya? Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan burung Garuda ini dipermainkan seperti itu oleh kader Partai Demokrat. Ya mereka jelas marah lah. Bukan hanya pendukung dari Presiden Jokowi saja yang marah, tapi semua orang banyak yang marah. Maka wajar kalau kemudian netizen protes soal ini. Nggak ada yang bisa bela Rahlan Nasidik dari kesalahan ini gitu. Jejak digital Rahlan Nasidik dibongkar, semoga tidak keringat dingin. Ya panik lah karena cuitannya ini sudah sangat keterlaluan menghina simbol negara kita. Ya jadi panik lah dia. Demokrat, partai yang sudah berkarat namun dipaksakan untuk tetap bergerak ini semakin terlihat sekarat. Dilihat dari makin tidak terkontrolnya para anggota yang ugal-ugalan dalam menyerang pemerintah, ketumnya yang lemah dan istri sang ketum yang payah menambah beban partai yang berkarat ini. Anggota Demokrat yang ugal-ugalan ini tak lepas dari sorotan masyarakat adalah Andi Arief yang selalu memberikan statement konyol hingga kalah serang melawan netizen. Kini ada Rahlan Nasidik yang jejak digitalnya dibongkar hingga membuat tenggelamnya nama partai yang sudah karam itu. Kalau sudah bicara soal Demokrat, pasti tidak akan bisa melupakan nyinyiran mereka yang bertubi-tubi, lalu dibalas dengan sindiran massal dan meme-meme super menohok bikin emosi. Sekarang netizen membongkar jejak digital Rahlan yang menurutnya telah menistakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan simbol-simbol negara. Dia membagikan sebuah video yang memperlihatkan postingan sebelumnya, Rahlan Nasidik yang menyinggung lagu Indonesia Raya. Rekam jejak digital politisi Partai Demokrat Rahlan Nasidik menista Indonesia Raya dan simbol-simbol negara. Cuitnya, dalam video unggahannya itu, tampak postingan Rahlan Nasidik membagikan sebuah poster berisi bait lagu Indonesia Raya dengan latar kartun Presiden Jokowi. Ini lebih menarik, tulis Rahlan Nasidik di narasi unggahannya itu. Lagu kebangsaan dibuat main-main mungkin bagi politisi Demokrat. Lagu ciptaan SB Yudhoyono sakral daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya, tulisnya. Memang sih, kelakuan yang buruk mau disimpan dan disembunyikan serapi apapun tetap akan terbongkar pada waktunya. Buruk tetaplah buruk, meski dipaksa dibalut dengan topeng manis penuh kebaikan. Makanya tadi penulis katakan, Demokrat ingin menarik simpati dan dukungan dari rakyat, tapi cara mereka itu amatiran dan ugal-ugalan. Apalagi sebagian kadernya yang menggunakan cara frontal, menganggap itu adalah sikap jantan, masyarakat malah muak dan lari. Netizen Murtadawan 1 pun menyebut lagu Indonesia Raya dibuat bahan guyonan oleh politisi Partai Demokrat itu. Menurut sang netizen, bagi Rahlan Nasidik mungkin lagu ciptaan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lebih sakral dibanding lagu kebangsaan RI. Lagu kebangsaan dibuat main-main mungkin bagi politisi Demokrat. Lagu ciptaan SB Yudhoyono sakral daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya, tulisnya. Sontak, unggahan Rahlan Nasidik yang menyinggung lagu Indonesia Raya itu menuai komentar dari sejumlah warganet. Kualitas kader Partai Demokrat pemuja setan, kata netizen _first. Sedangkan netizen lainnya menyayangkan postingan Rahlan tersebut yang menurutnya merupakan cara Partai Demokrat memikat calon pemilih di Pilpres. Ia pun menilai sikap yang diperlihatkan kader Demokrat itu justru tidak akan menimbulkan simpati dari rakyat. Lah gimana tidak emosi ya? Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan burung Garuda ini dipermainkan seperti itu oleh kader Partai Demokrat. Ya mereka jelas marah lah. Bukan hanya pendukung dari Presiden Jokowi saja yang marah, tapi semua orang banyak yang marah. Maka wajar kalau kemudian netizen protes soal ini. Nggak ada yang bisa bela Rahlan Nasidik dari kesalahan ini gitu. Well, dulu dia membuat sebuah cuitan kontroversial terkait makam Gus Dur. Awalnya Rahlan mencuit tentang tanggapannya soal pembangunan Museum SBY yang ramai dibicarakan warganet karena menggunakan dana APBD Jatim yang konon menelan anggaran 9 miliar. Tak ada yang salah dalam museum kepresidenan. Kita punya Museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya. Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa juga rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa, dan objek wisata bagi pendapatan daerah, kata Rahlan di akun Twitternya. Masalah muncul ketika Rahlan membandingkan dengan makam Gus Dur.
Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov, itu juga cuma sebagian, terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara? Katanya. Cuitan Rahlan tersebut menuai reaksi dari Barikade Gus Dur yang menyebut makam Gus Dur sepenuhnya dibiayai keluarga inti. Mereka mensomasi Rahlan dan menuntutnya minta maaf. Kalau terus-terusan oknum Demokrat secara langsung atau tidak langsung menyinggung-nyinggung permasalahan Gus Dur yang tidak ada keterkaitannya dengan Museum di Pacitan, itu sama saja dengan membangkitkan sakit hati kami dan kemarahan kami waktu 7 tahun yang lalu. Jadi sebelum ini terjadi, maka kami datang ke DPC Partai Demokrat untuk menyampaikan keberatan ini. Rahlan kemudian membuat kontroversi lain. Indonesia, kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN? Kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden, kata Rahlan. Tidak lama Rahlan jadi bulan-bulanan publik. Saya anggap mereka ini politikus yang tidak memikirkan efek jangka panjang dari perbuatan mereka. Demokrat nyungsep ya gara-gara mereka ini. Niat mau mengangkat diri setinggi mungkin, tapi malah membuat publik merasa jijik. Partai politik bisa jadi partai gurem, karena pemimpinnya tak becus atau masih hijau sehingga masih labil. Ditambah lagi kadernya yang kelakuan masa lalunya komplit parahnya. Akibat dari kesombongan mereka, Demokrat jadi bulan-bulanan. Lihat saja meme ngakak yang berseliweran di media sosial, kebanyakan objeknya malah Demokrat. Bahkan ada yang sangat jahat, lukisan SBY diedit dan diganti. Jadi, sudahlah, kasihan juga kalau disebut. Rahlan juga ternyata tidak suci amat. Nyatanya ada juga yang membongkar jejak digital masa lalunya. Perolehan suara Demokrat kian hari kian memprihatinkan. Masih belum bisa sadar dan introspeksi, malah makin parah dan menjadi-jadi. Ya bagus juga sih biar nyungsep sendiri tanpa kita perlu bersusah payah. Dan satu lagi, kalau mau main frontal seperti ini harusnya jangan ngamuk kalau dibalas balik dengan telak. Harus sportif, diserang balik. Tapi mereka nggak mau tahu. Selalu merasa paling benar, merasa paling berhak menyerang dengan keras, tapi tidak boleh diserang. Disindir pakai meme aja udah marah-marah tak karuan. Nggak seru dong. Disentil dikit aja langsung teriak kesakitan. Kalau sudah tidak tahan, maka akan dikeluarkan jurus pamungkas. Buzzer harus dibubarkan dan dimusnahkan. Oh ya, satu lagi. Banyak loh yang menuntut agar orang ini ditindak tegas. Keringat dingin deh. Terus katanya akunnya dibajak. Hahaha. 8 Agustus, Twitter saya dibajak. Saya tidak bisa lagi menggunakannya. Akun saya itu sekarang berganti nama dengan nama asing, nama orang lain, nama yang tidak saya kenal, mungkin sekali nama fiktif. Dan pasti saya tidak bisa lagi. Hari ini 8 Agustus, seminggu lagi saja sebelum kemerdekaan Indonesia dirayakan, saya merasa tidak menjadi bagian dari kemerdekaan itu. Hak saya atas kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, malam ini telah dirampas. Dikit-dikit dihack, dikit-dikit diretas. Ini jelas menyinggung perasaan anak-anak muda yang belajar soal informasi teknologi. Orang-orang muda yang belajar soal IT. Karena sistem keamanan di platform semacam Twitter, Facebook, Instagram, Google, dan seterusnya itu tidak mudah diretas. Ya sebenarnya ngeles akun diretas ini kan cara-cara model lama. Ya mirip lah dengan cara ngeles kader Partai Demokrat lainnya. Kesatria banget sih. Bagaimana menurut Anda? Jadi kita lihat saja apa yang mereka lakukan sambil senyum-senyum, karena kita semua tahu Partai Demokrat itu lain di bibir, lain juga di perbuatan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.